kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PKN kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 57. Hari ini kita akan melihat bagaimana contoh dari pemanfaatan pemenuhan hak warga negara. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang hak apa aja yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ya, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini kita melihat bagaimana contoh manfaat dari pemenuhan hak warga negara ya. Di buku kamu di halaman 57 di sana dinyatakan bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah salah satu hak warga negara. Nah, pendidikan kemarin sudah kita lihat bahwa itu termasuk salah satu hak dari setiap warga negara Indonesia ya, yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, manfaat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini adalah untuk memberantas yang namanya buta aksara ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan pendidikan ya, tapi karena ini merupakan hak untuk setiap warga negara itu mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran, maka upaya dari pemerintahan adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah gratis ya, biar semua warga negaranya itu mendapatkan pendidikan dan dapat pengajaran, biar generasi berikutnya itu adalah generasi yang cerdas, karena negara perlu generasi-generasi yang cerdas untuk memimpin negara ini kelaknya ya. Nah, kemarin juga kalian sudah memilah bidang apa aja ya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ya. Bukan hanya untuk pendidikan ya, hak dari warga negara Indonesia ya. Ada juga berbagai bidang yang lain, misalnya bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, kemudian bidang hukum, bidang agama, dan juga bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di dalam berbagai bidang tersebut dicantum hak-hak dari warga negara Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia, antara lain yang pertama adalah bidang pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal di masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan hak pendidikan ini juga dapat membantu mencerdaskan bangsa sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang bilang tadi ya, berbagai program itu dilakukan untuk bisa memberikan kecerdasan untuk semua warga ya, biar kedepannya itu menjalani kehidupannya lebih baik ya. Makanya untuk kamu yang sudah mendapatkan pendidikan di sekolah yang terbaik yang diberikan orang tuamu, maka gunakanlah sekolah tersebut untuk menggali, menambah ilmu kamu, karena itu adalah bekal kamu untuk masa depan ya. Dan yang kedua yaitu bidang hukum ya. Warga negara mendapatkan kehidupan yang aman, damai, berkeadilan, dan juga harmonis sehingga terwujudnya ketertiban dan kerukunan bangsa. Itu manfaat dari pemenuhan hak warga negara Indonesia dalam bidang hukum. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Manfaatnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial serta meningkatkan pendapatan. Ya, itu manfaatnya dalam bidang ekonomi. Dan untuk manfaat dalam bidang sosial budaya ya, warga negara mendapatkan jaminan pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan, mengembangkan minat dan bakat berkomunikasi, dan mendapatkan informasi sehingga masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa. Intinya dengan pemenuhan hak warga negara Indonesia, intinya dapat meningkatkan kesejahteraan dari warga itu sendiri ya. Karena dengan adanya hak yang dimiliki dalam berbagai bidang ini, maka masyarakat pun terjamin dalam menjalani kehidupannya ya, karena negara
itu memfasilitasi dan juga melindungi dari hak warga negara itu sendiri. Ibu harap dari apa yang sudah kita bahas bisa kamu tuliskan hal-hal pentingnya pada buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan latihan yang ada di halaman 61, nomor 2 dan nomor 3. Dituliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Ingat, tetap semangat menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan tidak lelah menerapkan dan mendisiplinkan diri, lakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai di sini dan sampai jumpa.